Penonton 2045 TV, nggak ada yang mau saya membahas Anies. Mereka nggak mau saya bahas Prabowo. Mereka pengen saya bahas Edi Mulyadi. Mereka pengen saya menghajar kadrun. Waduh, mereka seneng banget kalau saya roasting kadrun-kadrun. Mereka tuh seneng banget. Dan masalahnya saya juga seneng. Dan saya ngonten Anies kemarin ditonton 150.000 orang. Giliran saya ngonten soal Edi ditonton hampir 1,5 juta orang. Itu artinya apa? Anies jauh di bawahnya Edi Mulyadi, saudara-saudara. Iya, kadrun-kadrun ini sebenarnya rapuh ya. Kelihatannya aja galak, serem, kompak, still yakin bakal didukung oleh masyarakat. Hehe, sekalinya kesandung, udah main gigit-gigitan. Ya, seperti yang terjadi pada 2 orang yang sudah bikin marah orang se-Indonesia. Kecuali kadrun tentunya, yaitu Edi Mulyadi dan Azam Khan yang keduanya diduga kuat melakukan ujaran kebencian. Dalam sebuah tayangan yang diproduksi sendiri oleh Edi Mulyadi untuk keperluan kanal YouTube-nya, Edi sempat nyeletuk bahwa kalimat anak monyet yang viral itu bukan dia yang ngomong. Sanggahan itu disampaikan dengan gaya seolah meledek koleganya. Ya, jadi itu bukan gue yang ngomong. Seperti itu kira-kira. Koleganya ini yang juga aktivis ormas terlarang HTI yaitu Azam Khan. Lalu, apakah Azam Khan membalas peristiwa itu? Kita bahas setelah rap dari Daikal Siahaan yang satu ini. Keren banget. Tarik Bambang! Kalimantan tempat geng buang anak, motherfucker bitch, Kalimantan cuan banyak, gak kebagian, abang emosian, halo Pak Haji Sam, coba kasih paham, caleg gagal viral karena rasis, jadi tumbal politik checklist, soal IKN. Yo, apa kabar oposan-oposan berjiwa muda Indonesia? Kita lanjut merajut nasionalisme kita di Oposisi 69 FM. Program politik garis lucu yang makin ngehit. Dan saking ngehitnya, konon sampai nyaris ngalahin Denny Siregar. Denny Siregar lagi bikin film ya, nanti kita nonton bareng-bareng. Ya, kita baca atensi dulu ya. Ya, atensi pertama dari Jaka Umbaran. Katanya aku request lagu Banyu Langit dari Didi Mulyadi. Mas Jaka Umbaran, maaf Mas. Didi Mulyadi boro-boro nyanyi Mas. Sekarang mau napas saja deg-degan. Ya. Sekarang ini mau makan aja nggak ketelen. Apalagi nyanyi. Banyu Langit bukan lagunya Didi Mulyadi, Didi Kempot. Ya. Aduh, ini penontonnya Oposisi 69 FM ini kacau-kacau semua nih. Oke, request kedua dari Sinung Trido. Oh, susah namanya. Sinung Tridoyo Utomo. Wah, ini kelihatan banget orang Medan ya. Mantap dengan puisi sindirannya maju. Puisi? Siapa baca puisi? Ini deklamasi. Ya, kemudian ada yang ketiga dari Dewi Andayani. Ya, gini dong, cewek dong. Dari kemarin cowok melulu ya. Dewi Andayani katanya hampir spot jantung. Saya kira Fadlizon yang lagi on air di Oposisi 69 FM. Bukan, Mbak, bukan. Kenapa juga Fadlizon? Ini waktu bikin bapak saya itu memang mungkin ngebayanginnya Fadlizon ya, nauzubillah min dzalik ya. Bukan ya. Kemudian atensi keempat yang terakhir dari Yayan Suhendra katanya. Kanalnya Mas Ju menggelitik perut bikin lapar. Bukan. Ini kalau kanal makanan ya, ini kan kanal politik. Kalau situ lapar dengar berita politik berarti iya keren, berarti udah keren ya. Saya sampai lupa. Goyang dulu Bambang. Bareskrim Polri telah melayangkan panggilan kepada mereka-mereka yang disangka melakukan ujaran kebencian sesuai laporan dari berbagai pihak. Meski telah meminta maaf yang terlihat nggak tulus itu, Polri tetap memproses Edi Mulyadi dan mungkin juga Azam Khan, pendukung ormas terlarang HTI, yang juga disangka melakukan penghinaan masyarakat adat suku Dayak di Pulau Kalimantan Timur pada khususnya. Kedua orang ini yaitu Edi Mulyadi dan juga Azam Khan ternyata nggak kompak-kompak amat.
Hal ini terlihat ketika mereka memvideokan permintaan maaf masing-masing yang dinilai sebagai pembenaran belaka. Mereka terlihat terpisah-pisah. Padahal kejadian yang membuat amarah saudara-saudara kita, khususnya suku Dayak di seluruh Indonesia itu, mereka lakukan bersama-sama. Kan pada lihat kan jumpa persnya kan bareng-bareng, kelihatan tektokan, kayak sahabatan begitu ya. Masing-masing juga membawa pendamping yang berbeda-beda. Edi memilih kolega dari 212 dan Ormas bentukan Gatot Nurmantio, yaitu kami. Ya, konon mereka dari Kalimantan, tapi ya backgroundnya itu tadi 212 dan KAMI itu. Sedangkan Azam ya memilih Egy Sujana sebagai pendamping sekaligus klarifikatornya. Ya, jadi kayak ada hostnya begitu. Ini menarik. Setelah saya amati, rupanya keduanya ini memang seolah-olah sedang main salah-salahan. Seperti kakak beradik yang berbuat salah parah, kemudian mereka saling buang badan satu dan lainnya gitu. Lu, enggak lu, bukan gua, lu sih gara-gara lu sih. Nah, kira-kira begitulah ya. Edi Mulyadi seolah tidak akrab dengan Azam Khan, sehingga terlontar kalimat, itu bukan saya yang ngomong. Coba lihat ada videonya deh, ya kan? Terkait dengan kalimat hanya monyet. Jadi si Edi Mulyadi ini buang badan. Itu bukan gua yang ngomong, itu bukan gua. Kurang lebih begitu. Yang kalimat yang hanya monyet ini yang dicelutukan oleh Azam Khan saat kejadian jumpa pers saat itu. Sementara di lain tempat, Azam Khan menyebut bahwa apa yang ia ucapkan yang berimbas pada kemarahan suku Dayak seantero negeri ini hanyalah karena dipancing oleh Edi Mulyadi. Nah, jadi Edi Mulyadi buang badan soal kejadian hanya monyet, sementara Azam Khan bilang bahwa dia menyebut anak monyet atau hanya monyet itu tadi karena dipancing oleh Edi Mulyadi. Di sini jelas sekali bahwa dua orang ini sudah tidak koordinatif lagi. Inilah makna pepatah. Kalau mau menguji pertemanan, ujilah dengan kesulitan. Saat kesulitan datang pada dua orang yang mengaku oposan militan, rontok juga itu pertemanan. Iya, saling makan, saling tendang, saling silang, dan juga saling menjelekkan. Waduh, parah nih Bang Edi sama Bang Azam nih ya. Kebayang jika sedang di BAP di Bareskrim, karena BAP itu terpisah ya. BAP itu biasanya satu-satu kan. Nah, maka jawabannya pun pasti unik dan saya bayangkan ini bisa bikin ngakak nih. Ini kira-kira begini lah. Lagi di BAP gitu, misalnya ini saya petugasnya, Saudara Edi Mulyadi. Anda namanya disingkat Emut, betul nggak? Nah, misalnya begitu kan. Wah, yang satu bilang, enggak Pak, nama saya tetap Edi Mulyadi, bukan di Emut. Maksudnya namanya. Apakah benar Bapak tidak memancing Saudara Azam ketika dia ngomong soal hanya monyet? Oh enggak Pak, dia aja tuh Pak cerewet Pak, dia aja tuh bisa-bisanya. Bisa jadi begitu. Atau ketika Azam Khan ya, ketika duduk kemudian ya mungkin gayanya gaya-gaya polisi India juga ya, supaya dia nyaman. Karena petugas itu harus humanis ya. Dalam bertanya pun dia akan membuat si tersangka tadi, TSK-nya tadi, tersangkanya tadi nyaman. Maka ya mungkin sedikit-sedikit goyang. Saudara Azam Khan, cara paret cere dah, ya, misalnya gitu ya, misalnya ini kan seperti di film-film India itu. Apakah benar Saudara Azam Khan gitu menyebut kata-kata hanya monyet itu adalah karena dipancing? Oh iya Pak, kalau dia nggak ngomong saya bersih, suci, nggak mungkin saya dibully seperti ini. Nah, saya ngebayangin BAP-nya seperti itu, ya. Tapi sebelum itu tarik dulu Bambang. Iya, mantan pengacara HTI dan juga Rizik Syihab ini, yaitu Azam Khan, tidak mau disalahkan atas celetukannya hanya monyet yang disebutkan secara spontan ketika mendampingi Edi Mulyadi waktu menyatakan pendapat mereka terkait pemindahan ibu kota. Celetukan hanya monyet itu kini sedang dikecam berbagai pihak lantaran dianggap menghina warga Kalimantan. Celetukan yang oleh banyak pihak dinilai sangat rasis. Itu disampaikan Azam, klaimnya adalah untuk menjawab Edi yang menyebut tidak ada orang yang mau tinggal di Kalimantan setelah menjadi ibu kota negara. Azam Khan menyatakan bahwa ucapan itu dipancing oleh Edi Mulyadi. Ia menjelaskan, ucapan itu muncul karena dirinya ditanya Edi Mulyadi, apakah mau pindah ke ibu kota atau tidak? Lalu dia jawab, yang mau pindah ya kira-kira gitu ya. Yang mau pindah itu hanya monyet yang mau pindah. Nah, kan seperti itu. Nah,
Ini dulu pasti sekolahnya Badung ya. Badung tapi nggak ada kawannya gitu. Hobinya nyeletuk, nggak lucu, jadinya kalau nyeletuk rasis jadinya. Dia mengatakan maksud dari pernyataan hanya monyet itu adalah karena lokasi yang menjadi IKN sekarang ini masih menjadi hutan belantara. Sehingga sukar untuk menarik minat, apalagi minat masyarakat untuk tinggal dan menetap di sana. Hanya saja pernyataan itu, kata dia, sengaja dipelintir oleh pihak tertentu. Hadah! Bisa aja nih Abang Ganteng Azam kan? Ya. Dalah, nggak usah ngarang kejauhan. Anda kan ngerti. Anda ini lawyer kan? Anda ini ngerti hukum. Ntar makin lebar dah. Jidat boleh lebar, masalah jangan dilebar-lebarin. Bagaimana sih? Iya, menariknya adalah dua orang ini bukan hanya saling gigit nih sekarang nih, tapi juga sekarang seolah-olah lu gua gitu, saling singkap, nggak mau kompak lagi. Dari apa yang terjadi di sosial media, kedua orang ini berhasil dikuliti oleh netizen loh. Latar belakang mereka sampai dibongkar habis. Bahkan ada yang telah berhasil menemukan alamat lengkap mereka berdua. Nggak tahu alamat itu buat apa sih. Ada yang nyaranin, itu dikasih aja ke kawan-kawan kita di suku Dayak Kalimantan. Ntar udahlah mau diapain kek. Ada juga yang nyaranin, orderin aja itu GoFood COD. Jangan ya, kasihan abang-abang GoFoodnya. Ada yang nyaranin kirimin aja undangan vaksin. Lah, kok undangan vaksin? Undangan kafin kali itu ada teman saya, tapi jangan undangan vaksin. Ngapain dikasih undangan vaksin? Ya, berbagai komentar netizen memang menyudutkan dua orang ini. Mereka berdua seolah kocar-kacir, ditimpa dengan berbagai laporan di kepolisian dari berbagai elemen masyarakat, dihujat oleh masyarakat dan orang terdekat, ditinggal oleh orang-orang yang awalnya mengompori mereka untuk berjuang dengan ideologi yang sama. Sekarang tiarap, hilang. Aduh, Amin Rais kemana Amin Rais? Fadli John juga hilang. Kemana orang-orang itu? Yang demikian keras menghujat siapa saja yang dianggap tidak sepemahaman. Menerkam bersama-sama seolah hyena mendapat sisa makanan di padang Sahara. Giliran kawan mereka dirundung susah. Pura-pura nggak kenal dan cuma bilang, semoga segera kelar masalahnya ya Bray. Aduh. Ya, saling gigit, saling sikut juga sering terjadi di kelompok mereka. Ternyata apa yang mereka perjuangkan bersama itu, entah itu berdirinya khilafah, atau runtuhnya rejim, atau sekedar membodohi masyarakat menggunakan agama, sejatinya tidak punya alasan yang kuat secara kolektif. Ego tetap lebih menonjol dan semua itu nampak jelas ketika mereka dirundung masalah. Apresiasi kita untuk aparat kepolisian berhasil menyikapi peristiwa ini dengan elegan, profesional, dan cepat. Hanya dalam 3 hari 15 saksi diperiksa. Juga termasuk saksi ahli bahasa juga pastinya. Dan panggilan telah dilaksanakan bagi Edi Mulyadi dan mungkin juga kawan-kawannya pada hari Jumat besok ya. Pirtinyi ini, apakah mereka akan ditahan? Kita akan kembali setelah goyang yang satu ini. Tarik dulu Bambang. Alright. Bisa jadi sih, menurut saya, Edi Mulyadi ini akan ditahan. Karena kemungkinan ancaman pidananya bisa lebih dari 5 tahun. Edi Mulyadi bisa masuk tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax, dan atau tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian atau hate speech melalui media elektronik. Edi juga bisa disangkakan tindak pidana kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan atau yang biasa dikenal dengan SARA, yaitu pasal 156 KUHP. Beda ya kalau anak fakultas hukumnya bicaranya lancar kayak gini ya. Apalagi kalau yang disangkakan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE atau IT, maka ancaman hukuman penjara sampai 10 tahun, saudara-saudara. Dan semua kasus yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun biasanya akan dilakukan penahanan. Dengan alasan ancaman pidananya lebih dari 5 tahun dan takut menghilangkan barang bukti atau malah melarikan diri. Tragis ya. 2 orang seperti saudara ditimpa masalah langsung bubar tanpa cerita. Bisa berakhir di bui atau penjara. Ini sangat terbalik dengan apa yang mereka cita-citakan. Niatnya mau merubah keadaan, tapi justru terjebak dalam pusaran masalah yang berpotensi mengakhiri karir mereka di masing-masing bidang. Kita lihat sampai mana mereka bisa kendalikan keadaan ini.
Saran saya sih, ikuti saja proses hukumnya. Jangan cari-cari pembenaran atas apa yang kalian lakukan. Jika jaksa berbelas kasih, bisa jadi tuntutan tidak akan sampai 5 tahunan. Sikapi saja dengan gentleman, toh di dalam sudah banyak yang punya kenalan. Edi dan Azam, jika terbukti bersalah dan melanggar undang-undang, maka kalian tidak perlu susah-susah memikirkan ibu kota Nusantara. Karena bisa jadi, jika terbukti bersalah, Anda akan menyaksikan peresmian Istana Negara Nusantara sambil makan bersama kolega Anda di penjara. Saya Mas Jobre. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik, Mang! Ya. Ini adalah rap yang dibuat oleh Daikal Sihaan. Keren. Buat Edi, buat Azam, kalian harus bertanggung jawab. Salam Bletak. Edi Mulyadi, tes Prabowo. Edi tidak mulia di konferensi. Toxic alami, ain't no mercy. Klarifikasi, maaf play basi. Halo polisi, tangkap Edi Mulyadi. Hey, cepat-cepat tangkap Edi Mulyadi. Wow, cepat-cepat tangkap Edi Mulyadi. Cepat-cepat tangkap Edi Mulyadi. Di CIA